dimanapun Anda berada, selamat datang di LK Indonesia Lawak Club. Malam hari ini dengan para panelis kita akan membicarakan mengenai babysitter versus daycare. Kira-kira pilihan yang mana? Tetapi sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih untuk teman-temannya dari Sekolah Mode Intercity. Ya, malam hari ini kita akan membicarakan mengenai babysitter versus dengan daycare. Karena yang namanya kemajuan zaman dan tingkat yang namanya kebutuhan manusia juga mulai bertambah. Sehingga kadang-kadang bukan hanya suami saja yang bekerja tetapi istri juga bekerja. Sementara mereka sudah punya anak, nah anaknya ini harus diberikan kepada siapa? Sementara misalnya keluarganya jauh. Nah dengan kasus seperti ini kita mau memberikan pengasuhannya kepada siapa? Karena ada plus minusnya. Ini heboh babysitter terekam CCTV banting bayi. Jadi ada babysitter yang membanting bayi. Ini nama pelakunya Mutiah Pak. Itu sempat heboh, terekam CCTV di rumah. Ibunya si anak unggah ke Facebook. Iya. Kok Anda tahu yang nyuruh ya? Ya kan saya mengikuti justru karena saya tahu babysitter itu banyak melakukan kejahatan. Makanya akhirnya setiap kasus itu saya ikutin. Kebetulan ini salah satu kasus yang mencuri perhatian saya. Tapi Ya, gak ini semua juga jatuhnya kan oknum tetap. Kita Ya, nggak bisa tetap, bilang betul. semua Ya Bapak lihat babysitter. aja nanti berita-beritanya berapa banyak babysitter nih babysitter. keji siksa bayi 9 bulan. Nah, again babysitter. Babysitter injak-injak bayi, hebohkan dunia maya. Ini kalau ini di luar kalau tidak salah ya. Ada di beberapa di Uganda ya ini ya. Ganda Pak Denny. Ada lagi kisah tragis bayi Rasya dibunuh pengasuhnya. Jadi memang ini kasus-kasus dengan masalahnya babysitter. Tetapi ini bukan untuk menakut-nakuti ya sebenarnya. Maksudnya jadi orang tua, kasihan si ibunya yang mau kerja jadi was-was kalau dia punya babysitter gitu. Tapi memang harus waspada Pak. Ya betul, waspada. Nah ini kasus kekerasan di daycare. Nah ini yang di daycare. Polisi periksa babysitter. Ada babysitternya juga ternyata di daycare juga kan ya. Ada yang menanganinya. Ya jadi dua-duanya juga ternyata punya ada plus minusnya juga. Orang Jadi jahat tergantung. ada di mana-mana Kang Denny. Ya, kisah pilu penyiksaan bayi 14 bulan di daycare. Saya mau tanya deh sama perempuan dulu mungkin ya. Cipan dulu. Tapi jangan tunjuk saya dong. Gak berarti kan nanti kalau misalnya ada keputusan baru penunjukan, jangan sebelum ada tertulis. Nah ini duduk lagi. Tapi Cipan. kalau memang Bapak merasa perempuan, siapa tahu jiwanya dia merasa perempuan, Bapak boleh berbicara. Kasihan dia tuh suka pengen duluan orang tua. Siapa nggak tahu kan kita gimana ininya nanti. Takut materinya keburu lupa Ya, kalau diintar-entar Kang. Udah diam. Daya ingat saya masih kuat Pak Denny. Iya saya tahu deh inget. Itu Bapak udah Mantan-mantan berkurang. saya yang dulu saya masih ingat. Wih sombong. Mantan yang Perkenalkan. pertama siapa Pak? Coba Ya. saya pengen mantan yang pertama. Misha. Misi mana? Mesya. Mesya. Ngaku Kalau- mantan nama lupa. Kalau Misye Arsita, Kita. Meisa Siregar. Dan juga ALMH. Tapi itu kan panggilan sayang ya. Oh, Monsieur. Oh, Tuh, ya paham. kan. Hanya kita berdua yang paham Pak Denny. Iya. Misya pernah cerita, malah kan kalau Pak Jarwo manggilnya Misya, Misya sendiri manggilnya ke Miss Kram ke Anda itu. Iya. Kenapa saya ingat Mesya ini? Karena kita dulu pacaran itu Pak selalu di tempat penitipan Pak. Oh. Saya dari kelompok bapak-bapak toleran yang varises dan galak. Disingkat apa Pak? Kembaran falak. Berbicara masalah apakah anak kita akan kita titipkan ke babysitter atau ke daycare. Nah, Saya itu lebih condong ke daycare itu Pak Denny. daycare. Daycare. Ah, Daycare. 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 Kalau daycare nggak pakai sepatu Pak. Itu nyeker. Daycare. Kalau dia tuh ngomongnya daycare bukan daycare. Kalau ker itu ayam. Oke. Penitipan anak ataupun daycare. Ya gak apa-apa lah. Balik lagi ke situ. Ya. Mbak Im bingung. Daycare. Dari segi keamanan Pak Denny, safety belt, bahwa
Nggak pakai belt, ya. Ya kan FT perlu aja. bel juga di situ Pak Denny Ya, ya, untuk ya. bisa terjadi yang namanya segi keamanan di tempat itu Pak Denny. Nah kalau di daycare itu Ya, hanya terjadi maksudnya kegiatan itu hanya banyak orang di situ yang melihat Pak Denny. Sementara babysitter di rumah paling cuma antara babysitter dan si anak, baiknya, ya. si balita. Tapi kalau di daycare itu dia itu iyalah dia bisa banyak orang yang melihat di situ Pak Denny. Kemudian selain itu juga dipasang juga CCTV. Nah, Disimpan dengan di sisinya TV ada lagi babysitter di situ. bukan CCTV kamera yang tersembunyi. Iya, CCTV kan biasanya kan banyakannya yang ditabrakan. Iya kalau di TV iya begitu. Tapi nggak harus juga orang masuk CCTV nggak harus ditabrak dulu kan. Nggak usah. Kegiatan-kegiatan ada di situ diliput oleh CCTV tersebut. Jadi apapun yang terjadi di situ, kegiatan apapun terpantau. Jadi Bapak lebih memilih yang mana? Tadi kan saya sudah bilang tadi. Tapi soalnya kalau lihat babysitter juga bisa ini karena ternyata karena ada CCTV bisa dikontrol babysitter juga. Betul Pak, di rumah pun bisa dipasang CCTV. Iya. Buktinya kayak tadi kan banyak kasus yang bisa di blow up oleh ibu-ibu rumah tangga karena sekarang ibu-ibu pun udah cerdas ya. Iya. Di rumahnya memang kalau yang menggunakan jasa babysitter biasanya pasang CCTV juga. Ya, mendingan. Justru lebih cepat untuk sharing Menjaga. informasi. Boleh perkenalkan? Perkenalkan saya Ratna Gali, saya dari Suster Jingkrak. Oh, apa tuh suster jingkrak? Suster Jingkrak itu susunan Tante Rempong doyan bergunjing dan ketawa sampai serak. Woi, suster jingkrak. Iya, iya, iya. Iya kurang lebih seperti itu. Jadi kalau sekedar CCTV itu bukan jaminan kalau menurut saya. Saya tanya dulu nih, saya sama Cipan dulu, Cipan. Cipan pilih yang mana di antara keduanya? Perkenalkan Pak, Ya. saya dari Gerakan Ibu-Ibu Pemakan Kacang dan Ubur-Ubur atau disingkat Gebukan Kasur. Oke, ya. Saya akan menggebuk semua babysitter seperti saya mengebuk kasur kalau dia berani melakukan kekerasan terhadap anak-anak. Seperti yang terjadi di beberapa Sampai lodoh kalau tempat. perlu saya gebukin. Ya. Bapak lihat deh tadi kumpulan-kumpulan artikel. Iya. Lebih banyak kita mudah mengumpulkan artikel yang beritanya adalah kekerasan yang dilakukan terhadap babysitter dibanding di daycare. Memang kalau kita ngomongin kondisi ideal seorang ibu lah yang harusnya mengurus anak. Tapi kan dengan kondisi satu dan dua hal sampai akhirnya kita harus ya terpaksalah menitipkan anak. Pun kalau sampai harus saya jelas lebih memilih daycare. Satu, mereka lebih terkonsep. Iya, ada Ada pembelajaran, programnya. ya betul. Kita bisa tahu siapa yang mengurus anak kita. Dan bahkan Pak banyak sekali penelitian yang membuktikan anak yang dititip di daycare dari umur 1,5 tahun itu tidak mengalami keterlambatan berbicara. Kenapa? Karena mereka di situ tidak hanya cuma didiemin doang. Kita tahu dari mana kalau anak kita sama babysitter di rumah. Kita kan tidak mungkin lihat CCTV 1 kali 24 jam terus-terusan. Kebanyakan nih Pak dari kasus-kasus teman-teman saya, satu kerjanya nonton TV, kalau nggak nonton YouTube terus. Iya. Akhirnya tidak ada komunikasi sama anak. Dua, kita bisa kontrol nggak apa yang dilihat di YouTube barengan sama si babysitter. Kalau ternyata si babysitter bukanya dangdutan terus kemudian juga banyak kata-kata yang nggak pantas buat anak-anak gimana? Terus kita bisa mengontrol nggak kata-katanya babysitter? Kalau ternyata babysitter doyannya ngomong jorok, hayo. Nanti kan anak-anak kita bisa, Bu, mohon maaf, saya melihat dia kan sebenarnya pro dengan daycare. saya pro dengan daycare. Tapi kok ibu curhat ya? Loh iya dong. Dia ketakutan sebenarnya, Wek. Maksudnya Enggak, itu ketakutan atau apa yang terjadi sebenarnya di rumah tangga dia? bukan di rumah tangga Bukan, saya, rumah bukan. tangga saya tidak pernah. Karena saya sebelum terjadi saya sudah mencegah. Dari awal anak saya tidak pernah saya titipkan di rumah dengan babysitter karena saya tidak pernah percaya. Saya aja ibunya bisa habis sabar sama anak saya, apalagi orang lain. Dia nggak sayang. Emang Bapak pikir babysitter ngerawat anak Bapak gara-gara dia sayang sama anak Bapak? Karena Bapak bayar. Tenang. Misalnya Anda dokter tidak akan menjadi lagi bahwa karena saya dokter misalnya dibutuhkan oleh, karena dia juga butuh orang ekonomi, butuh orang hukum. Jadi mereka sebenarnya saling bekerja sama, begitu. Nah daycare bisa memfasilitasi Masih ada siapa sih? memfasilitasi itu. Ya. Mana tim babysitter?